Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, jumpa lagi kita dalam ibadah di saat ini. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepadanya, dan kita mulaikan ibadah ini dengan sama-sama mengangkat pujian, Tuhan ambil hidupku. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam surga. Oleh perkenanan-Mu maka kami ada sebagaimana kami ada di saat ini. Kami hendak bersama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon urapan kuasa Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, sehingga kami mengerti dan memahami maksud kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Maka ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita hendak membaca bagian bacaan Alkitab kita di hari ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema ibadah kita atau tema perenungan kita di saat ini adalah kriteria pengganti Yudas. Saudaraku, Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang dikenal di kalangan orang Kristen. Ia dianggap sebagai pengkhianat karena telah menyerahkan Yesus kepada imam-imam dengan harga 30 keping uang perak. Dan di akhir hidupnya, ia meninggal dengan cara yang tragis sebagai upah dari kejahatan yang dilakukannya. Tindakan Yudas yang tidak berkenan kepada Tuhan bukan hanya mendatangkan aib dan kehancuran bagi dirinya sendiri, tapi juga mendatangkan kekosongan jabatan dalam kumpulan para murid atau para rasul, sehingga membuat mereka tidak utuh lagi dan mereka harus mencari penggantinya untuk menyempurnakan keutuhan murid Rasul Tuhan Yesus. Nah, bacaan firman Tuhan kita hari ini menyampaikan ungkapan dari Petrus yang menyuarakan kepada orang banyak yang sedang berkumpul pada waktu itu untuk menambahkan seorang dari antara mereka yang berkumpul di tempat itu, yakni mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama kami, yakni mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga. Bisa disebut mereka ini adalah orang-orang yang tekun, yang setia, yang selalu menjalankan kewajiban-kewajiban mereka. Mereka dianggap pantas untuk diangkat menjadi rasul karena mereka telah mengenal ajaran dan segala perbuatannya.
Dan karena mereka punya tugas yang besar untuk menjadi saksi memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan kita hari ini mengajarkan saya dan saudara-saudara untuk mari bersama-sama kita mau hidup senantiasa selalu ada dalam takut akan Tuhan. Kita hidup taat dan setia hanya kepadanya. Hidup mempertahankan iman, percaya, serta selalu bertekun dalam pengajaran-pengajarannya. Sehingga kita senantiasa selalu dilayakkan untuk terus dapat dipakai dalam melaksanakan pekerjaan pelayanannya. Kita dilayakkan untuk terus bersaksi menyampaikan kabar sukacita, kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan senantiasa kita dijauhkan dari perbuatan dosa yang akan membawa kita pada kebinasaan pun menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman kehidupan yang diberitakan bagi kami. Biarlah kami mau hidup taat dan setia kepadamu, hidup mau ada dalam takut akan Tuhan, hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Sehingga tetap berkenan kepada Tuhan, kami tetap dilayakkan Tuhan untuk melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami, untuk menjadi saksi Tuhan di mana kami pergi dan kami berada. Engkau yang akan senantiasa menolong kami semua bersama dengan keluarga kami dalam menikmati perjalanan hidup di sepanjang hari ini. Tuhan tuntun sehingga Tuhan buat berhasil segala yang kami upayakan dan apa yang kami harapkan di tengah perjalanan hidup ini. Dan Engkau memberkati setiap pekerjaan pelayanan umat Tuhan, gereja Tuhan yang melaksanakan pelayanan di sepanjang hari ini. Kiranya kasih kemurahan Tuhan akan senantiasa selalu menuntun dan membimbing. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa akan selalu menyertai dan memberkati kita, menuntun kita dalam segala aktivitas tugas kerja dan tanggung jawab pelayanan kita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.